Malam itu, ketika April melangkah ke tengah panggung DA7, suasananya berubah begitu cepat, seolah seluruh studio menahan napas bersamaan. Lampu-lampu yang biasanya terasa hangat, justru terlihat seperti sorotan raksasa yang menelanjangi setiap rasa takut yang ia sembunyikan. Ada ketegangan halus yang merambat di udara, sesuatu yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh senyuman terbaik sekalipun. Ketika musik intro mulai mengalun, April berdiri tegap, namun getaran halus di jemarinya menceritakan kisah lain. Bukan hanya soal kompetisi, tapi soal seseorang yang sedang berdiri di batas antara mimpi besar dan kemungkinan terburuk. Malam itu, panggung bukan sekedar tempat menari cahaya, itu arena pertarungan batin. Dan April tampak seperti sedang melawan dirinya sendiri, lebih keras daripada melawan peserta lain. Semua orang merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Status April sebagai satu-satunya wakil Cirebon di top 5 DA7 ternyata menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, itu membuatnya dipandang sebagai pahlawan kecil dari kota pesisir. Di sisi lain, ekspektasi itu berubah menjadi tekanan yang sulit dibayangkan. Ribuan orang yang menggantungkan harapan bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi beban yang membuat pernafasan terasa berat. Setiap kali April muncul di layar, banyak warga Cirebon bersorak. Namun di balik itu ada rasa cemas yang tak pernah benar-benar hilang, seolah mereka tahu bahwa peluangnya semakin menipis. Dan April pun merasakannya. Ekspresi matanya malam itu menunjukkan seseorang yang tidak hanya tampil untuk menang, tapi tampil untuk tidak mengecewakan. Itu berat, terlalu berat untuk satu bahu muda sepertinya. Begitu April mulai bernyanyi, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Nada-nada yang biasanya stabil kini terdengar seperti sedang melawan gravitasi. Tinggi nada yang biasanya meluncur mulus tampak tersangkut di dinding emosinya. Beberapa penonton mulai saling melirik, mencoba mencari jawaban dalam kebingungan mereka sendiri. Energi April terasa setengah terhisap oleh tekanan. Bahkan senyum yang ia lemparkan setelah bagian chorus terdengar lebih seperti usaha menyemangati diri daripada menenangkan penonton. Penampilan itu bukan buruk, tidak sama sekali. Namun terasa goyah seperti tanah yang tiba-tiba retak saat diinjak. Dan retakan kecil di sebuah kompetisi besar bisa berubah menjadi jurang besar dalam hitungan detik. Malam itu, semua orang menyadari satu hal. Ini bukan performa yang aman. Saat lagu selesai, studio bergemuruh oleh tepuk tangan. Namun di balik tepuk tangan itu ada kecemasan yang tidak bisa hilang. Dan ketika juri mulai berbicara, kecemasan itu terbukti punya alasan. Pujian memang diberikan, tapi hanya seperti lapisan tipis sebelum masuk ke inti. Kamu harus lebih jaga stamina, ujar salah satu juri. Ada beberapa bagian yang kurang maksimal, tambah yang lain. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar ringan di TV, namun di dalam studio, setiap suku katanya jatuh seperti palu kecil yang memukul jantung siapapun yang mendengarnya. April berusaha tersenyum. Tapi semua tahu bahwa komentar seperti itu bisa menentukan hidup matinya di babak genting ini. Malam itu, sorotan kamera tidak pernah terasa sedingin ini. Di balik layar, grafik dukungan kontestan selalu menjadi rahasia paling panas. Dan kabarnya, grafik April malam itu bergerak seperti jantung yang sedang panik. Naik tiba-tiba, turun mendadak, lalu kembali tersentak oleh voting dadakan. Pergerakan yang tidak stabil ini menandakan bahwa fanbase April bekerja keras, tapi belum cukup mendominasi. Dalam kompetisi sebesar ini, ketidakstabilan bukan sekadar masalah kecil. Itu tanda bahwa posisi April bisa ambruk kapan saja, bahkan hanya karena selisih beberapa detik telat voting. Semua orang yang mengetahui data itu langsung merasakan ketegangan yang mengikat dada. April tidak berada di posisi aman. Ia tidak jatuh, tapi juga tidak kokoh. Ia berada di posisi yang paling menakutkan, zona abu-abu. Di berbagai lokasi di Cirebon, suasana nonton bareng berubah menjadi momen emosional yang jarang terjadi. Ada yang menonton dari warung kopi, ada dari aula desa, ada yang hanya duduk di ruang keluarga sederhana.
Namun semuanya serempak bersorak ketika April tampil dan serempak hening ketika performanya tampak goyah. Beberapa orang terlihat menggenggam ponsel erat-erat seakan menunggu waktu tepat untuk mengirim voting. Ada yang sampai mengecek saldo berulang kali, memastikan mereka masih bisa membantu idola mereka bertahan. Di kota itu, malam itu, nasib seorang gadis yang dulu hanya menyanyi di acara kampung menjadi urusan seisi kota. Namun meski dukungan emosionalnya menyentuh hati, pertanyaannya tetap menghantui. Apakah jumlah voting mereka cukup untuk menyelamatkan April? April selalu terlihat tenang saat kamera merekam, namun banyak detik kecil yang tidak pernah ditangkap layar TV. Saat menunggu gilirannya, ia beberapa kali menarik napas panjang, memejamkan mata, dan mencoba menenangkan diri. Ada ketegangan yang terlihat jelas, bukan ketakutan, tapi kelelahan mental yang menumpuk selama berminggu-minggu kompetisi. Ia harus tampil sempurna, bukan hanya demi dirinya, tetapi demi semua orang yang percaya padanya. Dan ketika performanya tidak berjalan seideal yang ia harapkan, beban itu kembali menghantam lebih keras. Malam itu, April seperti berada di antara dua sisi pejuang yang berusaha bangkit dan sisi manusia biasa yang sedang kelelahan. Yang menyakitkan adalah keduanya terlihat bersamaan. Yang membuat situasi April semakin berat adalah kenyataan bahwa lawan-lawannya tampil luar biasa malam itu. Ada yang berhasil membuat juri berdiri. Ada yang mengeluarkan teknik vokal yang lebih tajam daripada sebelumnya. Bahkan ada yang tampak sedang ada di puncak bentuk terbaiknya. Persaingan di top 5 bukan lagi soal siapa bagus, tapi siapa yang paling konsisten. Dan konsistensi malam itu tidak berpihak pada April. Ketika para pesaing tampil lebih kuat, penonton jadi semakin cemas. Mereka tahu bahwa satu penurunan kecil saja bisa menggusur April dari posisi aman. Dan malam itu, panggung tidak menunggu siapapun. Siapa yang jatuh, jatuh. Siapa yang melesat, akan melesat jauh. Meski berada dalam tekanan berat, April tetap menunjukkan sisi yang membuat banyak kru dan kontestan lain menghargainya. Ia membantu merapikan kostum kontestan lain, ikut mengulang lirik, dan tetap memberi dukungan meski dirinya sendiri sedang gugup. Ada sinar kehangatan yang dimiliki April, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Dan justru karena sifatnya yang tulus inilah, banyak orang merasa ia tidak pantas tersenggol begitu saja. Dalam dunia panggung yang penuh persaingan, orang seperti April jarang muncul. Namun ironi pahitnya adalah, kebaikan tidak selalu setara dengan jumlah voting, dan keberadaan orang baik seringkali berjuang paling keras untuk bertahan. Kini muncul pertanyaan yang paling sering dibicarakan. Jika April tersenggol, siapa yang harus disalahkan? Juri, lagu, produksi, atau kita sendiri sebagai penonton? Banyak orang tidak menyadari bahwa voting adalah nadi utama kompetisi ini. Jika dukungan telat datang atau tidak cukup masif, itu bisa menjadi titik yang menjatuhkan satu mimpi besar. Nasib April bukan hanya ditentukan oleh nada tinggi yang ia nyanyikan, tapi oleh jari-jari orang-orang yang menontonnya malam itu. Setiap klik, setiap SMS, setiap vote adalah penentu apakah ia jatuh atau bangkit. April sudah berjuang sejauh ini. Kini ceritanya ada di tangan semua orang yang menyebut namanya dengan bangga.